Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada seorang anak. Nah, pemeriksaan fisik pada seorang anak ini memerlukan pendekatan yang sedikit berbeda dengan orang dewasa supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Anak itu mungkin perlu dilakukan dengan cara yang membujuk, bermain, menegur dulu, atau mungkin mengelus-ngelus atau memegang si anak. Dan kemudian juga kalau kita melakukan pemeriksaan fisik supaya hasilnya lebih bagus lagi, nah itu kalau anak didampingi oleh orang tua. Berikut akan kita lakukan dan saksikan pemeriksaan fisik pada seorang anak. Selamat pagi, Dok. Pagi. Mari silakan masuk Ibu. Ini si cantik masuk. Saya Dr. Maiti, dokter spesialis anak di sini. Dengan siapa? Bu Riris. Oh, Ibu Riris. Silakan duduk, Ibu Riris. Terima kasih, Dok. Apa kabar, Ibu Riris? Sehat, Dok. Nah, nih si cantik. Siapa namanya? Ayo dijawab. Aisyah. Aisyahnya kenapa, Ibu? Kemarin dia kejang, Dok. Oh, Waktu di rumah. berapa kali kejangnya? 1 kali. 1 kali. Lama, Bu? Demam. Lama kejangnya? Oh, lama sekitar 1 menit. Terus berhenti sendiri? Berhenti sendiri, Dok. Waktu kejang, anak Ibu sadar? Sadar. Waktu kejangnya? Tidak, dia melihat ke atas. Oh, matanya melihat ke atas. Iya. Sesudah kejang? Sudah kejang, dia baru tidur. Lalu sekarang mulai bangun lagi. Ada demam, Ibu? Ada, sebelumnya dia demam tinggi, Dok. Sejak kapan demamnya? Baru kemarin juga paginya dia demam tinggi, baru malamnya dia kejang. Oh, ada batuk? Sebelumnya ada batuk. Kapan batuknya, Ibu? 2 hari yang lalu. 2 hari ya. Pilek? Tidak terlalu, sedikit-sedikit saja. Tapi buang air kecilnya gimana, Ibu? Lancar, baru Lancar. juga buang air kecil. Buang air besarnya? Bagus, terakhir tadi pagi sudah buang air besar. Pernah juga kejang sebelumnya? Enggak, ini baru pertama kali. Kejang baru pertama ya. Ada nggak keluarga yang pernah kejang juga? Ini anak nomor berapa, Ibu? Anak pertama. Anak pertama. Ada nggak ini saudaranya yang pernah kejang juga kalau demam? Enggak pernah, Dok. Anak baru 2, tidak ada yang pernah kejang. Oh, ada adiknya, ada adiknya. Umur Ada. berapa? Umurnya masih 1 tahun. Adiknya sehat sekarang? Sehat. Adiknya sehat ya. Ini Aisyah umur 5 tahun ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu nih, lahirnya dulu gimana Aisyah? Lahirnya normal di bidan. Dan langsung nangis nggak? Langsung menangis. Berat lahir? 3.000. Bagus ya, panjang? Panjangnya sekitar 48, Dok. Selama hamil Ibu gimana? Ada sakit-sakit? Biasa. Enggak. Sehat. Oh iya, kontrol ke. Ke dokter kebidanan. Kemudian makannya, Aisyah gimana makannya? Aisyah mau makan, tapi kadang pilih-pilih makan, sayur kurang. Oh, ya Aisyah sayurnya kurang, nggak suka. Makan buah mau. Makan buah mau ya. Terus habis nggak porsinya? Berapa Ibu kasih? Kan kita suka makan bersama-sama, jadi kita berikan setengah dari porsi saya. Itu kadang-kadang habis, kadang-kadang setengah. Nggak pernah nambah ya? Nambah juga? Kalau enak masakan Mama, Aisyah nambah? Ya, Aisyahnya masih malu-malu ya. Waktu bayinya gimana Ibu riwayat makan waktu bayi? Bayinya dia ASI, Dok, sampai 6 bulan kita ngikutin ASI eksklusif. Oh, bagus ya, ASI Ya, eksklusif. lalu ya coba bubur susu. Bubur susunya Ibu bikinnya pakai apa? Pakai susu formula atau pakai ASI? Pakai susu formula. Oh. Iya. Jadi yang ASI saja hanya sampai Sampai 6 bulan 6 bulan, aja. Habis itu iya. nggak dapat ASI Ibu lagi? Kadang-kadang, Dok, karena saya juga kerja, jadi kadang digabung sama susu formula. Cuman ASI sampai 6 bulan, Iya. habis itu udah susu formula. Iya, Dok. Terus makan apa lagi Bu makannya? Semua sudah dicoba makannya, mulai dari Habis bubur susu, sampai umur berapa Ibu kasih? bubur susu sampai umur 9 bulan. Kita coba nasi tim sari, bikin sendiri, baru mulai dengan nasi bubur. Terus bubur nasi. Iya. Pakai apa Bu bikinnya? Ikan
Telur biasanya sih digabung, Oh, mau ya? mau kalau Tapi ibu nggak kasih sayur. sayurnya dipisah. Oh, dia nggak dimakan. Iya, Jadi dia memang nggak ya Aisyah nih dari bayi nih nggak diajarin makan sayur sama mamanya. Iya. Udah sekarang susah juga sayurnya. Ya. Nah, Bu, mestinya kalau dari bayi udah diajarin makan sayur, Bu. Iya. Supaya lebih besar dia suka ya. Nah, nanti Aisyah makan sayur ya. Nah, dan makanan. Nah, sekarang imunisasi. Gimana, Bu, imunisasi Aisyah nih? Syukurnya imunisasinya lengkap, Dok. Jadi setiap jadwal kita pergi ke posyandu. Ibu ada bukunya? Tidak dibawa, Dok. Tidak dibawa. Jadi semuanya di posyandu. Di posyandu. Apa aja tuh, Bu, kalau Ibu itu masih ingat kalau lengkap? Yang pertama yang baru lahir, suntikan, lalu ada yang di lengannya, Dok. Oh, BCG ya? Ya, ada di lengannya yang Ada bekasnya, Aisyah? Ada. Coba lihat ada bekasnya, Aisyah. Ada ya? Di lengan mana, Ibu? Nah, nanti kita lihat ya. Terus? Lalu yang di posyandu ada yang ditetes, ada yang disuntik, sampai yang terakhir yang 9 bulan, Dok. 9 bulan. Ya. Habis itu umur 1,5 tahun, Ibu nggak bawa lagi? Tidak, Dok. Oh, berarti Ibu hanya baru dapat Aisyahnya imunisasi dasar. Mestinya ada lagi imunisasi booster, Bu. Umur 1,5 tahun Ibu bawa lagi untuk imunisasi DPT lagi, polio ya. Kemudian yang imunisasi yang kemarin Ibu pernah dengar nggak? Oh iya. Kami datang ke posyandu juga karena dipanggil. Imunisasi apa, Bu? Rubella ya, Dok ya? Oh, dapat dia juga Aisyah. Dapat, Dok. Disuntik di mana, Bu? Di Lengan kiri. Oh, di lengannya, ya. Baiklah, imunisasi berarti Aisyah belum dapat imunisasi booster ya, Bu? Belum, Nanti dilengkapin baru imunisasi dasar tambah MR itu, Bu. Ya, measles dan rubella, campak dan campak Jerman. Nah, kemudian, sekarang kita tanya nih riwayat tumbuh kembangnya. Gimana nih tumbuh kembangnya Aisyah? Ada beratnya ditimbang di posyandu. Ya, waktu ke posyandu ditimbang, Dok. Tapi setelah 9 bulan sudah tidak ke posyandu lagi, jadi tidak selalu ditimbang. Menurut Ibu gimana nih kalau dibandingkan dengan teman-teman sebayanya? Sama tumbuhnya? dengan anak-anak lainnya. Sama. Perkembangannya? Nah, umur berapa nih Aisyahnya bisa bisa duduk? Umur 9 bulan. Umur 9 bulan udah bisa duduk sendiri. Ya. Pinter, bagus ya. Bisa ngomong? Sudah umur 16 bulan sudah mulai bilang mama. Apa? Udah? Satu-satu kata. Oh, buat satu kata ya. Sekarang udah bisa apa Aisyah? Sudah bisa nyanyi? ya? Aisyah sudah bisa nyanyi kan? Hebat, Aisyah udah bisa nyanyi ya. Bagus. Nah, sekarang kita nanya lagi nih, Bu. Maaf ya, Bu ya. Nanya mengenai sanitasi. Bagaimana Ibu sanitasinya di rumah? Misalnya airnya dari mana? Air minumnya, sumbernya. Kita air minum, air galon, Dok. Air galon. Kemudian sampahnya di mana, Ibu? Dikumpulkan, lalu nanti dibawa sama petugas. Oh, ada petugasnya. Kemudian, maaf nih, WC-nya di mana? Di dalam rumah. Dalam rumah. Terus cemplung atau pakai septic tank? Iya, pakai Septic tank. Udah bagus ya rumahnya, rumah sendiri Bu? Rumah Permanen? kontrak masih. Tapi rumah permanen ya. Permanen. Kemudian rumah permanen. Terus kita tanya apa lagi ya? Mungkin Ibu ini anak kedua ya, tadi udah bilang ya. Ibu ikut keluarga berencana? Iya, Dok. Jaraknya cukup ya, ini 5 tahun, adiknya 1 tahun tadi. Iya, Dok. Ya, oke. Gimana? Kita periksa Aisyahnya. Ini kita udah tanya-tanya mamanya, udah lengkap. Kita periksa ya? Ya. Mau Aisyah diperiksa? Oh ya. Pintar. Ayo kita periksa yuk. Kita periksa Aisyahnya ya, Bu. Setelah melakukan aloanamnesis, maka sekarang kita akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien kita Aisyah, anak perempuan umur 5 tahun. Nah, kita sebelumnya akan melakukan cuci tangan dulu.
setelah cuci tangan, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, kita akan melihat dulu keadaan umum anak. Apakah anaknya tampak sakit berat, sakit sedang, sakit ringan, atau tidak tampak sakit. Nah, sekarang kita lihat bersama. Aisyah sepertinya nampak sakit ringan. Ya. Nah, sadar. Siapa namanya? Aisyah. Aisyahnya sadar ya. Nanti dari kesadarannya bisa kita nilai apakah pasien kita sadar, kooperatif, atau apati, somnolen, soporos, atau koma, ataupun delirium. Nah, kita lihat sekarang Aisyah dalam keadaan sadar dan kooperatif. Bahkan kita tanya namanya, Aisyahnya menjawab dengan baik. Kemudian juga terlihat Aisyahnya tidak terlihat sianosis dan juga tidak terlihat ikterik. Kemudian kita lanjutkan dengan memeriksa setelah vital sign lainnya, yaitu memeriksa nadi. Dalam memeriksa nadi, kita akan melakukan perabaan nadi. Yang kita raba adalah pertama bagaimana perabaannya. Apakah kuat angkat, iramanya teratur. Nah, nadinya cepat. Nah, untuk kecepatan nadi kita melakukan pengukuran nadi selama 1 menit. Setelah melakukan pengukuran nadi selama 1 menit, kita melanjutkan lagi dengan pemeriksaan pernafasan. Karena Aisyah ini anaknya kooperatif, cantik dan manis, nah kita bisa memeriksa nafasnya. Kita melihat berapa frekuensi nafasnya. Bisa kita lihat, mungkin yang kita buka bajunya ya. Oh, Aisyah malu ya. Nah, kalau anaknya malu, kita mungkin selimuti ya. Nah, ya nggak apa-apa ya. Nah, sedikit aja. Nah, kita lihat dulu pernafasannya. Dengan dekat buka baju kita bisa melihat apa yang kita lihat dari pernafasan Aisyah. Nah, kita lihat pola pernafasannya. Apakah pernafasannya teratur? Ya. Nah, frekuensi nafas kita hitung dalam 1 menit. Setelah kita mengukur pernafasan selama 1 menit, kita mengukur suhu. Namun suhu bisa kita ukur belakangan setelah yang lain selesai, supaya Aisyahnya tidak takut dan tidak cemas melihat peralatan kedokteran kita. Setelah itu vital sign sudah selesai, kita masuk lagi pemeriksaan. Nah, karena anaknya tenang, mungkin bisa kita mulai dari rambut. Nah, rambut Aisyah, nah, rambutnya bagus ya. Nah, rambutnya hitam, cukup lebat dan tidak mudah dicabut. Nah, kita akan lihat nih. Nah, kalau anaknya rambutnya mudah dicabut, maka ada waktu kita melakukan pemeriksaan seperti ini akan terlihat rambutnya ikut. Ternyata tidak. Bagus, Aisyahnya bagus, rambutnya bagus ya. Ubun-ubun besarnya sudah menutup ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan. Nah, konjungtiva tidak anemis. Nah, sklera, lihat sini Aisyah. Nah, skleranya pun tidak ikterik. Nah, kita akan lanjut lagi pemeriksaan yang lain. Mestinya kita akan melakukan pemeriksaan hidung, mulut, dan telinga. Mungkin untuk hidung dan mulut juga kita mungkin belakangan memeriksanya. Nah, kita lanjut dulu dengan pemeriksaan leher. Tapi saya sayang. Nah, pinter. Yuk. Nah, kita lihat. Kita raba. Apakah ada pembesaran kelenjar atau massa di daerah leher juga? Sebentar ya nak. Aisyah. Oke deh. Di leher, suprakalipikula, tidak ada teraba massa maupun tidak teraba pembesaran kelenjar. Di aksila juga tidak. Nah, kiri, kanan tidak teraba pembesaran. Kemudian kita akan lanjut lagi memeriksa pernafasannya lagi ya. Kita ulang lagi. Kita sudah selimut karena. Nah, yuk Aisyah. Buka sayang. Dikit aja. Kita sudah pakai selimut. Nanti kita selimut. Buka dulu. Nah, Mama buka ya. Mama bantu buka Mama. Apa yang kita kerjakan lagi? Sekarang kita masuk ke pemeriksaan toraks atau dada. Nah, pada pemeriksaan dada, atasnya kita akan lihat. Nah, inspeksi Aisyah dadanya terlihat normal chest.
tidak ada retraksi, ya, baik retraksi di interkostal, retraksi di epigastrium, subkostal maupun di suprasternal. Tidak ada supraklapikular, tidak ada retraksi. Oke. Nah, mumpung Aisyahnya tenang, kita lanjutkan lagi dengan palpasi. Ya. Kita melakukan palpasi. Di sini kita akan melihat palpasinya seperti apa, apakah sama kiri kanan dengan memeriksa primitus. Oke, sayang. Tapi saya, nah tangan Ibu nih taruh di sini aja. Nah, teraba apakah? Coba Aisyah ngomong aja. Nah, bisa ngomong 77? Nggak bisa. Nah, pada anak memang kadang-kadang dia nggak bisa kalau kita bilang ngomong 77. Nah, kita akan merasakan saja keterangannya apakah sama kiri dan kanan. Nah, kita dalam pemeriksaan primitus kita akan melakukan di tempat yang sama. Kalau kita melakukan di sini, pasti tidak akan sama primitusnya antara kiri dan kanan, karena di sini ada daerah jantung, di sini tidak ada daerah jantung, sini hanya paru-paru. Sehingga kalau mau melakukan pemeriksaan primitus yang benar, kita melakukan di sini di tempat yang tidak ada hambatan. Nah, setelah kita rasakan kiri dan kanan sama, nah kita harus menukarkan supaya sensasi tangan kita apakah sama antara kiri dan kanan. Nah, kemudian setelah kita melakukan palpasi, kita sekarang melakukan perkusi. Pada perkusi yang kita nilai adalah satu, kita perkusi paru-paru. Bagaimana parunya? Apakah ada peka, sonor, atau redup. Nah, normal dia akan terdengar sonor. Kalau peka mungkin ada cairan, atau mungkin juga kalau redup mungkin ada infiltrat, ada infeksi. Kalau pneumonia, kalau misalnya hipersonor itu kita temukan pada pneumotoraks. Nah, sekarang kita akan melakukan perkusi pada Aisyah. Ke perkusinya sayangnya bisa bentar ya. Nah, apa-apa. Dalam melakukan perkusi juga. Nah, kita membandingkan kiri dan kanan. Nah, kalau kita memperkusi di sini, tentu saja akan berbeda kedengarannya. Nah, di sini sonor, sedangkan di sini peka karena ada jantung, sehingga kita harus memperkusi di tempat yang tidak ada jantungnya. Di sini sonor ya, sonor juga. Nah, kita perkusi di tempat yang sama, akan kedengaran sonor. Nah, itu untuk memperkusi parunya. Nah, sekarang perkusi juga diperlukan untuk menentukan batas-batas jantung. Apakah jantungnya ada pembesaran ataukah jantungnya normal? Mari kita tentukan batas-batas jantung dari Aisyah. Pertama kita lihat dulu untuk jantung. Apakah ictus cordisnya terlihat atau tidak? Nah, pada Aisyah ictus cordisnya tidak terlihat. Namun, apakah teraba atau tidak? Mari kita raba. Nah, ictus cordisnya teraba di sini. Yang terkeras nih, yang terjelas. Setelah kita meraba di sini, yang pasti kita menentukan part interkostal. Kita hitung. Ini subclavicula, berarti ruang interkostal 1, 2, 3, dan 4, 5. Jadi ada di 4 dan 5, interkostal 4, 5. Kemudian kita menentukan batas jantung kiri dengan melakukan perkusi. Di mana nanti sonor akan berubah menjadi peka atau redup. Nah, batas jantung kiri kita akan terdengar batas jantung kiri adalah di linea mamillaris sinistra, atau kalau kita dari clavicula adalah linea, ini clavicula, ini pertengahannya satu jari lateral dari linea
mid clavicularis. Ya. Kemudian kita menentukan batas jantung bagian atas. Nah, adalah di ruang interkostal 2. Sekarang batas jantung kanan dengan melakukan perkusi juga. Sonor, 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 sonor. Nah, terdengar perubahan bunyi. Di sini redup. Nah, jadi batas jantung sebelah kanan adalah di linea parasternalis kanan. Ya, apa-apa Isa ya. Nah, setelah perkusi kita akan melakukan auskultasi pada jantungnya. Kita dengar ya. Gak boleh pada paru dulu atau pada jantung. Nah, pada paru kita akan melakukan auskultasi. Kalau pasien kita kooperatif, mungkin bisa kita minta menarik nafas. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Kalau anak-anak sering tidak bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, kita mencari, pertama kita lihat apa jenis penafasannya. Apakah penafasannya vesikuler, bronkofesikuler, atau bronchial. Nah, apakah sama kiri dan kanan? Ya, tentu saja di tempat yang tidak ada bagian yang akan membuat dia berbeda. Kemudian juga setelah kita dengar jenis penafasan, kita mendengar juga apakah ada suara tambahan baik waktu inspirasi maupun waktu ekspirasi. Seperti contohnya, apakah ada wheezing, bronki, atau rels, bronki basah, halus, nyaring, bronki basah sedang, ataupun bronki kering. Kita juga mendengar, mencari apakah ada bronki basah, halus di bagian basal. Biasanya pada bendungan paru atau gagal jantung, kita bisa mendengar adanya bronki basah, halus, tapi tidak nyaring di bagian basal paru. Nah, ternyata Aisyah bagus ya. Suara nafasnya vesikuler, bronki tidak ada, wheezing pun tidak ada. Nah, sekarang tutup ya. Sekarang kita mendengar lagi suara jantung. Suara jantung kita dengar dulu. Ada beberapa tempat yang mesti kita fokus waktu memeriksa suara jantung. Pertama, kita akan mendengarkan di apek atau di ictus. Ya, kita akan mendengar di sini, mencari di katup mitral, apakah ada bising, ya. Kemudian juga di ruang interkostal 3-4 itu adalah katup trikuspid. Kemudian di ruang, nah di daerah ruang interkostal 2 sebelah kiri kita dapat mendengarkan itu katup pulmonar, itu daerah katup pulmonar. Sedangkan interkostal 2 sebelah kanan itu adalah daerah aorta. Nah, kita dengar apakah ada bunyi tambahan, bising, bagaimana iramanya, apakah teratur atau tidak. Jadi penting kita mendengar di beberapa tempat yang penting-penting. Nah, kalau seandainya kita mendengar bising, mungkin kita akan melanjutkan dengan mencari ke mana arah penjalaran bising. Apakah ke arah belakang, skapula, atau ke arah atas misalnya. Nah, pada Aisyah kita mendapatkan iramanya teratur, tidak terdengar bising. Kalau kita ragu, kita juga bisa mempergunakan bagian dari stetoskop yang ini untuk kita lebih fokus. Dan kita juga dengar ya, di samping bising kita lihat juga apakah terdengar bunyi jantung
1, 2 yang terbelah atau splitting? Atau samakah? Pada Aisyah, dia normal. Setelah melakukan pemeriksaan toraks, yaitu terdiri dari pemeriksaan paru dan pemeriksaan jantung, nah sekarang kita akan lanjut melakukan pemeriksaan daerah abdomen. Buka ya Aisyah. Nah, apa-apa sayang? Apa-apa, dikit. Atau mau ditutup di atasnya? Aisyah malu. Nah, tutup atasnya ya. Nah, oke. Nah, hebat Aisyah, kan udah tutup atas. Nah, pada pemeriksaan abdomen, kita akan melihat, yang penting kita lihat adalah pertama, inspeksi. Apakah abdomennya membuncit atau tidak? Kalau dia membuncit, apakah simetris atau tidak? Nah, kemudian setelah itu dari inspeksi juga kita bisa melihat apakah abdomennya skapoid. Nah, kulitnya bagaimana? Apakah ada vena-vena yang terlihat? Ya, pada keadaan tertentu mungkin kita bisa melihat pada bendungan vena cava superior, bendungan cava inferior, mungkin kita akan melihat jelas adanya gambaran vena-vena di abdomen. Nah, pada Aisyah kita bisa melihat abdomennya normal, tidak membuncit, tidak skapoid, dan kemudian kita bisa lihat tidak ada terlihat vena-vena di dinding abdomen, dan juga kita tidak melihat kelainan lain pada kulit. Ya, kulitnya bagus. Nah, sekarang kita masuk kepada pemeriksaan lanjutan setelah inspeksi, yaitu palpasi. Nah, palpasi, tenang ya, sebentar ya. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Nah, pada anak, ya, terutama kita akan melihat hepar dan lien, kemudian juga meraba apakah ada massa di dalam rongga abdomen. Nah, pada anak sebenarnya pemeriksaan ini lebih mudah dibandingkan orang dewasa karena ototnya atau abdomennya masih belum keras ya. Nah, boleh posisinya seperti ini ataupun dengan kaki lurus juga kita bisa memeriksa. Nah, pada anak pertama kita membuat dulu ya garis khayal. Kita akan memeriksa hepar itu akan mengukur besarnya di tempat pertama kita bikin garis khayal. Itu garis mid clavicula kiri di mana titik persinggungannya dengan iga kita tandain. Nah, nanti kita hubungkan dengan umbilikal. Itu pengukuran pertama. Nah, pengukuran kedua yaitu dengan membuat garis dari tulang dada, kemudian sampai prosesus pedius kita tandain, kita buat garis ke umbilikal. Jadi ada dua tempat kita mengukur besarnya hepar. Nah, pada hepar ini di samping kita mengukur besarnya hepar, juga perlu kita meraba bagaimana pinggirnya. Kalau pada normal pinggirnya tajam, ya. Mungkin pinggirnya bisa tumpul pada keadaan adanya bendungan paru. Nah, kemudian juga penting perabaannya, apakah kenyal atau padat. Dalam keadaan normal teraba heparnya kenyal. Kemudian juga permukaannya, apakah permukaannya rata atau berbenjol-benjol. Mungkin pada adanya massa, keganasan, hepatoma, permukaannya bisa berbenjol-benjol. Kemudian juga perabaannya. Perabaannya apakah nyeri waktu diraba atau ditekan atau tidak ada nyeri. Pada anak-anak kadang-kadang umur 5 tahun kita masih bisa meraba hepar 1 atau 2 jari ya, atau 1/4 ya. Nanti kita akan bagi ini bagi 1/4 atau bisa. Nah, sekarang kita raba. Kita mulai dengan meraba dari bagian bawah. Ya. Ntar ya Aisyah. Nah, hepar di tempat ini yaitu linea mid clavicula dan umbilikal, heparnya tidak teraba. Nah, bagaimana di daerah umbilikal dan processus pedius? Kita juga meraba. Hepar juga tidak teraba. Kalau kita ragu, kita bisa melanjutkan dengan perkusi.
Kalau ada hepar tentu akan terjadi perubahan timpani ke peka. Nah, ternyata Aisyah heparnya tidak teraba. Nah, gimana Aisyah? Kita lanjut lagi sekarang pemeriksaan lien. Nah, pada pemeriksaan lien kita mulai memeriksa dari sini. Pemeriksaan lien nanti bagaimana kita membedakannya dengan yang lain? Lien itu akan seperti lidah. Nanti kita juga kalau ada teraba lien, kita juga akan lihat teraba adanya prosesus lienalis. Nah, kita akan meraba lien. Nah, Aisyah liennya juga nggak teraba. Ya, liennya teraba, tidak teraba berarti tidak ada pembesaran hepar, tidak ada pembesaran lien. Nah, kita raba lagi. Apakah ada massa yang lain? Kita meraba secara sistematis. Nah, ternyata kita tidak ada massa, tidak ada juga nyeri tekan. Ya, ini kita bisa lihat waktu kita menekan tidak ada perubahan mimik ataupun tidak menangis dari Aisyah. Kemudian setelah kita palpasi, tidak ada massa, tidak ada nyeri tekan, ya. Nah, tidak ada nyeri lepas juga. Nah, kita mungkin bisa akan melakukan perkusi. Pada perkusi ini kita bisa mencari apakah ada. Pada perkusi ini mungkin kita bisa mencari apakah ada asites. Itu namanya melakukan perkusi untuk mendapatkan asites. Nah, ternyata perkusinya timpani. Kalau ada cairan, maka perkusinya akan peka. Nah. Jadi, timpani. Tidak ada asites. Nah, sekarang kita lanjut dengan auskultasi. Sekarang kita dengar bising ususnya ya. Nah, Aisyah kita dengar dulu bunyi di perutnya apa? Ya, ada cacingnya enggak? Nah, sekarang kita akan mendengar bising usus. Nah, bising usus pada keadaan normal kita akan mendengar setiap 10 atau 30 detik kita akan mendengar adanya bising usus dengan suara rendah. Mungkin pada keadaan tertentu seperti ileus obstruksi, mungkin kita akan mendengar bising usus yang nyaring, yang keras. Atau pada keadaan paralitik, mungkin bising ususnya tidak terdengar atau lambat. Ternyata kita dapat mendengar bising usus Aisyah normal. Kemudian jangan lupa terakhir pada abdomen kita harus memeriksa juga turgornya. Nah, turgornya saya terakhir memeriksa. Karena ini mungkin pada anak-anak nggak senang karena kita melakukannya seperti dicubit walaupun cubitnya pelan. Nah, kita ini cara memeriksa turgor. Nah, pada ini turgornya kembali cepat, berarti tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Pada keadaan anak dengan dehidrasi atau anak dengan gizi buruk, maka turgornya kalau kita beginikan dia akan kembali lambat. Nah, tapi Aisyah kembali cepat. Bagus ya Aisyah ya. Aisyah ini bagus ya. Sekarang kita mari lanjutkan dengan pemeriksaan pada ekstremitas. Nah, yuk. Nah, nggak apa-apa ya. Nah, karena tadi kita jangan lupa. Pasien kita tadi dengan kejang. Jadi pada pemeriksaan kejang ini kita jangan lupa kita harus melakukan pemeriksaan tanda-tanda rangsang meninggal. Yaitu pertama kita memeriksa apakah ada kaku kuduk. Ya, bisa? Yuk. Nah, kaku kuduk. Nah, berarti ini Aisyah tidak ada kaku kuduk. Ya, dagunya bisa menyentuh dada. Kalau terdapat kaku kuduk, maka waktu kita menekuk ini tidak bisa menyentuh dada. Nah, kaku kuduk itu bisa kita dapatkan pada tanda-tanda meningitis ataupun ada abses retroparing dan lain sebagainya. Nah, kemudian di samping kaku kuduk, tanda rangsang meninggal yang lainnya adalah ya Brudzinski 1. Nah, waktu memeriksa Brudzinski 1 sama,
kita juga mengangkat kepala anak, menekuk tangan di sini. Nah, waktu ini kita menilai apakah ada fleksi pada lutut ataupun sendi lutut dan sendi panggul. Nah, ini tidak ada fleksi berarti tidak ada berasumsi satunya negatif. Nah, seandainya positif, waktu kita tekuk, maka ini akan fleksi. Nah, ini akan fleksi. So, fleksi sendi lutut dan fleksi sendi panggul. Nah, tapi Aisyah tidak. Oke. Nah, selanjutnya tanda rangsang yang lainnya adalah Brudzinski 2. Nah, pemeriksaan Brudzinski 2 ini yaitu kita lakukan juga dengan memfleksikan sendi panggul. Kita fleksikan sendi panggul. Nah, ya, waktu kita memfleksikan sendi panggul, ini kelihatan tidak ikut fleksi. Berarti ini tanda Brudzinski satunya ada Brudzinski 2 negatif. Seandainya waktu kita menekuk ini, ekstremitas sebelah ini juga ikut tertekuk, maka itu menandakan bahwa tanda Brudzinski 2 positif. Ya, kita lihat. Ini tenang, tidak ikut. Berarti Brudzinski 2-nya negatif. Sekarang kita lanjut dengan melakukan pemeriksaan tanda rangsang meninggal yang lain. Satu lagi Aisyah. Kernih, ya. Kernih, memeriksa kernih yaitu dengan melakukan menekuk pada sendi panggul, sendi lutut. Nah, kita luruskan. Pada keadaan normal, kita bisa meluruskan ini lebih dari sekitar 135 derajat. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa menekuk hanya segini, tidak bisa berusaha meluruskan sampai 135, mungkin segini 90 atau 100. Nah, ini berarti kernihnya positif. Nah, ya. Nah, bagaimana dengan Aisyah? Nah, Aisyah tuh kernihnya negatif. Berarti oke ya. Coba lagi. Ya, dengan mudah kita meluruskan. Nah, berarti kernihnya negatif. Nah, itu tanda rangsang meninggal yang kita periksa. Mulai dari kaku kuduk, Brudzinski 1, Brudzinski 2, kemudian kernih. Semuanya bagus, negatif. Nah, sekarang kita apalagi yang perlu kita periksa? Mungkin kita perlu memeriksa refleks. Kita mulai dengan memeriksa refleks yang normal. Ya. Waktu kita mengetok di sini, maka akan terlihat adanya refleks. Akan terlihat adanya respon waktu kita mengetok tendon Achilles, maka dia akan berespon. Ya. Berarti refleks patella dan refleks tendon Achilles positif, normal, tidak lemah dan tidak meningkat. Sekarang kita periksa refleks patologis, yaitu memeriksa refleks Babinski. Ya, kita dengan menggores di telapak kaki. Nah, ya, nah. Oke. Babinskinya negatif. Setelah refleks, beberapa refleks, mungkin kita yang penting lagi yang tadi kita tinggalkan, yang belum kita lakukan yaitu pemeriksaan pada mulut, hidung, dan telinga. Mungkin kita hanya melakukan pemeriksaan hidung. Di sini kita lihat saja pakai senter. Kita lihat apakah ada sekret, bagaimana mukosanya, epidermis atau membiru. Kemudian kita juga bisa melihat kongkanya, merah atau pucat, stenosis ataupun merah muda pada keadaan normal. Di sini normal ya. Kemudian apakah ada deviasi dari septum. Nah, itu hidung yang bisa kita lihat. Juga jangan lupa kita bisa melihat apakah ada benda asing atau kotor. Nah, pada telinga kita akan melihat, nah, inspeksi dari luar, ya, telinga terlihat normal. Kita akan melihat, nah, kita bisa melihat di sini apakah ada sekret, apakah serumen prop atau banyak serumennya,
kemudian kita bisa melihat membran timpani, apakah intak atau tidak. Dan Aisyah bagus, ya, telinga luarnya bagus. Kemudian di sini sayang. Nah, kita bisa melihat sekretnya, serumennya, tidak ada serumen prop. Kita bisa melihat dengan jelas membran timpaninya intak. Ya, juga tidak ada, kita tidak melihat adanya laserasi pada liang telinga tengah, liang telinga luar. Kemudian sekarang yang terakhir. Nah, kita melakukan pemeriksaan mulut. Pertama, kita mencoba saja dengan menyuruh si anak membuka mulut. Apa ya? Ini mau diselimut. Oke. Kita lihat dulu bibirnya kering atau tidak. Nah, mukosa mulutnya bibir merah normal, merah muda. Ya. Tidak kering. Buka mulutnya besar-besar sayang. Wah, Aisyah bisa buka mulut. Ya. Kita lihat dulu giginya, apakah ada karies dentis atau tidak. Nah, giginya bersih, rajin gosok gigi nih ya. Nah, tidak ada kariesnya. Bagus semua giginya. Nah, sekarang coba keluarkan lidahnya. Oh, bagus. Bisa lebih dalam? Nah, kita bisa melihat Aisyah ternyata pinter. Kita bisa melihat adakah tonsilnya, berapa ukurannya. Lagi nak? Nah, ternyata ukuran tonsil Aisyah ini Mama adalah T2 T2. Ya. Kemudian permukaan tonsil A lagi sayang. Nah, lagi nak. Warnanya merah muda, tidak ada detritus, tidak ada kripta. Jadi bagus, tidak ada tanda-tanda radang, paring juga tidak premis. Nah, kita bisa melakukan penekanan sambil melihat tidak ada membran, pseudomembran juga tidak ada juga post nasal drip juga tidak ada. Bagus. Jadi pada Aisyah ini suhu kita ukur. Berapa suhu Aisyah? Nah, ini termometer digital, ya. Kadangkala kita memakai termometer raksa. Kalau memakai termometer raksa, kita harus menurunkan air raksanya dulu, ya. Kalau digital kita juga harus setting di 0 dulu. Nah, kita ukur. Nah, sekarang yang direkomendasi adalah mengukur suhu pada aksila. Walaupun ukur suhu bisa di mulut ataupun di rektal. Nah, pada anak kita mengukur suhu selama 3 menit. Kalau di kita tentu sampai alatnya berbunyi. Nah, suhu Aisyah 38,3. Aisyah demam ya. Nah, sekarang kita udah dapat melakukan pemeriksaan, selesai melakukan pemeriksaan fisik pada Aisyah. Ya. Mungkin kita juga bisa melakukan inspeksi pada belakang kalau ada kelainan yang mencurigakan atau ada keluhan. Sekarang pemeriksaan fisik Aisyah sudah selesai, ya. Nanti kita bikin catatannya. Yang kita temukan adalah pada Aisyah normal semua kecuali suhu. Nah, suhunya demam 38,3. Nah, nanti kita bisa bicara lagi sama Mama. Mama udah selesai ya Aisyahnya ya. Aisyah cantik. Terima kasih Aisyah.